Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dea Stefani Suherman, SPD MPD, dan dosen pembahas, yaitu Dr. Fujan Novitra, SPD MPD. Baik, di sini saya perkenalkan diri, nama saya Rukaya Saulia dengan NIM 22033041. Di sini saya akan mengambil judul tentang pengembangan e-modul berbasis problem based learning dengan smartphone pada materi energi kinetik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Oke, next. Baik, pada latar belakang di sini ada kondisi ideal, di mana kondisi idealnya itu yaitu yang pertama pembelajaran aktif, yaitu e-modul PBL meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua itu teknologi terintegrasi, yaitu akses e-modul via smartphone untuk belajar mandiri. Yang ketiga itu hasil belajar baik, yang dimana memahami materi energi kinetik dengan nilai tinggi. Lalu kondisi nyatanya pembelajaran masih menggunakan ceramah yang dapat digantikan dengan e-modul PBL untuk interaksi lebih lanjut. Yang kedua itu e-modul di smartphone meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga itu e-modul PBL dirancang untuk membantu siswa memahami materi energi kinetik dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif serta hasil belajar mereka. Nah, hasil dari tersebut dapat dikembangkan melalui pengembangan e-modul berbasis problem based learning dengan smartphone pada materi energi kinetik untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa SMA atau MA. Next. Nah, identifikasi masalahnya yang pertama itu tentang pemanfaatan pada pembelajaran fisika di sekolah belum sejalan dengan besarnya potensi penggunaan teknologi di sekolah, khususnya penggunaan smartphone. Yang kedua, keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa SMA atau MA masih tergolong rendah dalam kategori kurang. Yang ketiga itu adanya kesulitan-kesulitan siswa dalam mempelajari materi energi kinetik dan pemanfaatannya. Yang keempat, kesulitan guru terhadap pembuatan modul. Next. Batasan masalahnya itu yang pertama, bahan ajar yang dikembangkan adalah muncul elektronik atau dikenal dengan e-modul. Yang kedua itu materi pembelajaran yang terdapat dalam e-modul dalam materi fisika energi kinetik dan pemanfaatannya SMA kurikulum merdeka belajar. Yang ketiga itu modul elektronik yang dikembangkan model PBL dengan smartphone. Yang keempat, struktur e-modul yang dikembangkan berdasarkan panduan praktis dan bahan ajar modul. Yang kelima, aspek keterampilan yang ditingkatkan dalam e-modul adalah keterampilan berpikir kreatif dan kritis. Yang keenam, langkah-langkah pengembangan Rich and Andy itu yang dilakukan berpedoman pada mode pengembangan Navin and Peck. Next. Rumusan masalahnya itu yang pertama itu hasil belajar analis kebutuhan dari modul energi kinetik dengan mode PBL dengan smartphone. Lalu bagaimana validitas dari modul energi kinetik dengan mode PBL dengan smartphone. Yang ketiga itu bagaimana tingkat kepraktisan dan penggunaan modul energi kinetik dengan mode PBL dengan smartphone. Tujuan penelitiannya itu menentukan hasil analisis kebutuhan dari modul energi kinetik dengan model PBL dengan smartphone. Yang kedua itu menentukan validitas dari modul energi kinetik dengan model PBL dengan smartphone. Yang ketiga itu menentukan teknik volatilitas dan penggunaan modul energi kinetik dengan model PBL dengan smartphone. Manfaatnya itu bagi peserta didik, bagi pendidik, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Next. Spesifik produknya yang pertama tuh modul yang dikembangkan berbentuk e-modul dengan mode PBL, lalu e-modul yang dikembangkan dengan menggunakan smartphone untuk mengakses bahan ajar pada e-modul tersebut. Yang ketiga tuh e-modul yang digunakan untuk meningkatkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, e-modul yang digunakan pada materi energi kinetik pada tingkat SMA atau MA. Next. Kajian teorinya itu ada pembelajaran fisika, modul elektronik sebagai bahan ajar, modul PBL, lalu pemanfaatan smartphone dalam pembelajaran, lalu yang kelima keterampilan berpikir kritis dan kreatif, energi kinetik dan model pengembangan. Next. Lalu penelitian yang relevan itu tentang penelitian Humphrey tahun 2020, lalu penelitian yang dilakukan Nikita, Lexmono, dan Harjono tahun 2018, dan yang ketiga itu penelitian yang dilakukan oleh Latifah, Asyari, dan Kurniawan tahun 2020, dan penelitian oleh Mahdelana dan Daulay tahun 2020. Next.
Lalu di sini ada kerangka berpikir, bisa dilihat dari layar. Next. Lalu sini jenis penelitiannya tuh R&D, yaitu menggunakan model Hanafi and Peck, yaitu NIST, Asses, desain dan pengembangan. Next. Lalu objek penelitiannya sini, objek penelitian berupa e-modul berbasis PBL dengan smartphone pada materi energi kinetik untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa SMA atau MA. Next. Proses penelitian yang pertama akses, lalu yang kedua desain, dan yang ketiga itu develop and implementation, yaitu tahap ketiga yaitu tahap implementation dalam proses pembelajaran secara langsung. Next. Lalu instrumen pengumpulan data sini ada instrumen analisis kebutuhan peserta didik dan pendidik, berarti lembar wawancara pendidik, lalu lembar tes kemampuan berpikir kritis dan kreatif yaitu peserta didik, lalu lembar uji validitas itu dosen, dan lembar praktilitas peserta didik dan pendidik. Next. Lalu teknik analisis data yaitu ada instrumen analisis kebutuhan, ada analisis kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Next. Lalu ada validitasnya juga. Oke, next. Lalu di sini ada teknik analisis data praktilitas. Sasi. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.